Ayo Bapak Ibu, kita masuk ke Go Digital. Jadi ini mengenai sosialisasi portal digital. Ini saya ambil beberapa contoh aja isu-isu digitalisasi atau portal-portal digital yang kita pergunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Jadi tujuannya ini Pak, membawa operasional dan manajemen perusahaan ke tingkat selanjutnya melalui sentralisasi atau portal atau website. Nah, tujuannya apa? Kita cepat akses data akurat. Ya. Tapi mengenai akurasi data ini Pak, ini soal input dan output. Kalau inputnya salah, seperti SAP ya Pak, kalau inputnya salah, proses outputnya akan bersalah juga. Demikian juga dengan proses sekarang yang RKAP pakai WPC. Ya Pak Ardi, sampai jam berapa Pak? Lelah lah ya. Ya, sekarang ada program baru WPC ya Pak. Inilah nampaknya proses penyusunan RKP terpanjang sepanjang masa. Ya, sampai hari Minggu pun kayaknya jam 5 pagi belum selesai. Ya. Tapi apa yang mau kita harapkan dari proses WPC yang sekarang? Nanti yang kita harapkan adalah LM16-nya tersedia cepat dalam bentuk digital. Jadi ini balik-balik kayak SAP zaman dulu. Nyusunnya kerja keras, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, portal yang pertama ini Pak, Integrated Management System. Ya, Bapak bisa buka di HP masing-masing. Ini mengenai IK, ya, instruksi kerja dan sistem. Itu dia IMS namanya. Alamat websitenya imsptpn3.co.id. Kemudian ada Palmco Library. Ini AI-nya versi PTPN. Jadi alamatnya palmcolibrary.ptpn.co.id. Ya, nanti bisa dicoba, masuk pakai NIK sama Agris. Isinya apa? Bapak bisa tanya SOP dengan cara cepat. Nah, jadi Pak, digitalisasi ini Pak, Bapak Ibu ya, akhirnya nanti kita akan minim kesalahan gitu, karena ada tempat cepat bertanya dan yang memberikan jawaban yang benar sesuai dengan peraturan perusahaan. Ya, tapi yang ditanyakan pun harus benar. Ya, kalau kita masukkan ke Palmco Library pertanyaan yang tidak benar, ya tentu hasilnya juga tidak akan benar kan gitu. Ya, nanti bisa kita coba. Kemudian ini Palmco Dashboard. Ya, ini untuk laporan produksi. Nanti satu-satu kita coba ya. Kemudian ini Inteng untuk manajemen logistik. Jadi kita real time tanpa perlu stok opnam ke PKS dan PKO. Sekarang bisa kita pastikan stok di CPO-nya atau PKO-nya benar. Plus minus 3 ton memang masih akurasi alatnya. Tapi itu sudah lebih baik daripada kita setiap saat curiga atau setiap saat harus pergi ke PKO atau ke PKS untuk memastikan stoknya benar. Nah, ini kalau yang bapak-bapak pegang account ya, baik itu SAP ataupun program-program atau website digitalisasi lainnya, tolong jaga kerahasiaan akun. Ya, kadang-kadang kita masuk pakai akun Karpim atau bahkan akun Pak JM, tolong dijaga. Kemudian verifikasi tautan domain ya, jangan salah-salah juga gitu. Kemudian jika memang ada kendala, segera lapor ke IT atau ke atasan Bapak Ibu masing-masing. Ya, kita coba ya Pak. Untuk yang IMS pertama tadi ya. Nah, ini yang untuk IMS, Integrated Management System. Ini semuanya mengenai SOP. Ya. Apa saja, bagian apa saja SOP-nya sekarang tersimpan di sini. Cuman ini nggak bisa dicetak sembarangan. Kenapa? Karena contoh ya, ini kita lihat. Nanti remark nama saya nanti muncul di bawah. Ini dokumennya kita download. Agak berat sinyal.
Kemudian tadi yang kedua Palmco Library. Ini sama, masuknya pakai Agris juga. Ini yang saya bilang tadi ya Pak, pertanyaannya dia harus benar gitu. Kalau pertanyaannya nggak benar, kita hasilnya nggak benar. Macam ini saya contoh ya Pak, histori lama, sortasi TBS. Nah dia akan sebutkan Pak, ini kriterianya apa, mentah mana, kemudian apa yang harus dikerjakan, lalu ini referensinya gitu. Dia dari IKA DTPL. Jadi kalau IKA ini kita buka, maka dia akan bersumber dari CIMS tadi gitu, dari SOP tadi. Ya, jadi dia akan sebutkan sumber referensi waktu informasi disampaikan. Jadi kalau ada kesulitan dalam bekerja, belum sempat tanya atasan atau apa, silakan coba langsung. Nanti dia tunjukkan IKA, baca IKA-nya gitu. Jadi memperkecil risiko kesalahan kita dalam bekerja. Kemudian tadi ada dashboard untuk pelaporan, ya. Ini yang selalu dibuka di TV yang di ruangan Pak GM. Jadi kalau dulu kita rapat-rapat kan selalu bikin bahan, ini udah nggak terlalu ini lagi ya, nggak terlalu strict lagi ya untuk bikin bahan. Contoh, misalnya saya coba perbesar ya. Katakan misalnya ini unit PKS, tinggal kita pilih semangke. Kita pilihannya, kemudian tanggalnya kita ganti. Katakan misalnya dari tanggal 1 sampai dengan 19. Nah, ini tarikan datanya dari mana? Dari SAP yang diinput oleh personel pabrik atau tanaman setiap hari. Jadi dia langsung sebutkan 1 sampai 19 dia ngolah 18.700, CPU-nya sekian, PK-nya sekian, rendemennya sekian gitu. Jadi 2181 adalah rendemen pabrik termasuk pihak ketiga, pembelian pihak ketiganya sekitar 17%. Nah, jadi sekarang sudah secepat itu informasinya gitu. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian dicoba ya, silahkan pakai Agris sendiri. Alamat websitenya nanti sesuai dengan yang kami share di grup. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak bisa masuk, berarti memang harus pakai user dari Karpim atau user perusahaan yang akunnya tadi harus kita jaga benar-benar ya. Baik, terima kasih. Demikian sosialisasi mengenai Go Digital.